Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Sani Franky dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan yang kedua mengenai sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana yang pertama ada KUHP atau WFI SNI yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Kedua, ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, ada Memori Penjelasan KUHP atau MVT. Selanjutnya yang keempat, ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951, pasal 5 ayat 3 sub B. Selanjutnya yaitu pengertian hukum pidana. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan dan keharusan peraturan di luar KUHP. Selanjutnya ada hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan perpidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Contohnya KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya ada pembagian kitab-kitab undang-undang hukum pidana. Yang pertama, bagian yang bersifat umum, yaitu yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, yang diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai dengan 103. Yang kedua, bagian yang bersifat khusus, yaitu yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya, yang diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 tentang kejahatan, dan buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 tentang pelanggaran. Selanjutnya ada berlakunya hukum pidana. Yang pertama ada menurut waktu atau locus temporis yang didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, dan yang kedua adalah peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Selanjutnya yang kedua ada menurut tempat atau locus delicti yang ada di daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI dan di udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial, pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif, pasal 5 KUHP, dan asas perlindungan atau nasional pasif, pasal 4 dan pasal 7. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.